Bab 621. Satu Villa Naga. Setelah mendengarkan laporan Zhuge Zantian, Xiang Shaoyun mencibir, dia tetap berhati-hati seperti biasanya. Baiklah, kalau begitu kita tunda dulu pertempuran kita. Dilin mengenal Xiang Shaoyun dengan baik, begitu pula sebaliknya. Bisa dikatakan keduanya saling mengenal seperti mengenal telapak tangan sendiri. Xiang Shaoyun tidak menantang Dilin hanya untuk melampiaskan amarahnya. Dia juga ingin mendapatkan ketenaran untuk Legion Overlord-nya. Namun sekarang, Dilin hanya mengirim bawahannya untuk menghadapinya. Itu adalah isyarat penghinaan dan menandakan bahwa Dilin bersikap hati-hati dalam menghadapinya dalam pertarungan. Xiang Shaoyun tidak tertarik untuk melawan Zhu Changchuang. Bukan karena dia tidak yakin bisa menang, tetapi dia tidak ingin membuang waktu untuk seorang bawahan. Karena itu, dia memutuskan untuk memasuki 9 zona unik dan meningkatkan tingkat kultivasinya sebelum melakukan hal lain. Sebelum ia berangkat, Shou Xie tiba bersama 3 orang lainnya. Ketiganya adalah kenalan lamanya. Mereka adalah Yan Gang, Zhong Xia, dan Li Haonan. Xiang Shaoyun agak terkejut dengan kunjungan mereka, terutama Li Haonan. Lagi pula, sebelumnya pernah terjadi konflik di antara mereka. Tuan Agung, mereka juga ingin bergabung dengan Legiun Tuan Agung kita, kata Shou Xie sambil tersenyum seolah meminta pujian atas jasa yang telah ia berikan. Yan Gang, Zhong Xia, dan Li Haonan semuanya berbicara serempak, kami harap Tuan Muda Xiang dapat menyetujuinya. Xiang Shaoyun menatap mereka dan bertanya, apakah kalian yakin? Li Haonan maju duluan. Tuan Muda Xiang, saya mohon maaf atas apa yang telah saya lakukan. Saya harap Anda dapat memaafkan saya karena telah overestimated kemampuan saya. Kemudian, ia memberi Xiang Shaoyun penghormatan yang tulus. Xiang Shaoyun tidak menyangka bahwa Li Haonan mampu melepaskan kesombongannya dan meminta maaf. Dari situ, terlihat bahwa setidaknya pola pikirnya patut dipuji. Aku menerima permintaan maafmu, tetapi aku ingin tahu alasanmu bergabung dengan Legion Overlord. Kau perlu tahu bahwa kami adalah faksi terbaru di Akademi dan jumlah anggota kami masih sedikit. Akan sulit bagi semua orang untuk menerima bantuan yang mereka butuhkan, kata Xiang Shaoyun. Ia harus menjelaskan situasinya terlebih dahulu. Ia juga berharap dapat mendengar pikiran mereka yang sebenarnya. Yan Gang berkata, saya teman Shou Xie. Saya mendengar bahwa Anda adalah calon suami si cantik Yu, Tuan Muda Xiang. Itu saja sudah cukup membuat saya kagum akan kekuatan Anda. Saya percaya bahwa dengan bergabung dengan Anda, kita dapat bangkit bersama, dan akhirnya menciptakan legiun terkuat. Selain itu, faksi Anda akan membutuhkan seorang pengrajin seperti saya. Setidaknya, saya sudah menjadi pengrajin kaisar. Saya dapat memprioritaskan anggota legiun saat menerima perintah. Zhong Xia kemudian berbicara, saya seorang alkemis, mampu menarik banyak anggota baru untuk legiun. Saya berharap mendapat prioritas untuk setiap bahan baru yang Anda kumpulkan sehingga saya dapat memurnikannya menjadi obat-obatan. Saya juga akan memprioritaskan anggota legiun saat memurnikan obat-obatan. Selain itu, saya yakin Anda akan menjadi pemimpin yang baik, Tuan Muda Xiang. Akhirnya, giliran Li Haonan. Saya sepenuhnya menerima kekalahan saya di tangan Anda, Tuan Muda Xiang. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin menjadi pengikut Anda. Xiang Shaoyun adalah seseorang yang mampu menghilang. Itu bukan kemampuan yang akan membuatnya tak terkalahkan, tetapi tentu akan memberinya keuntungan besar atas lawan manapun. Akan sulit bagi seseorang dengan kemampuan ini untuk tidak mencapai sesuatu yang hebat dalam hidup. Terlebih lagi, dia adalah pemilik fisik bintang 9. Baiklah. Selamat datang di Legion Overlord, semuanya, kata Xiang Shaoyun sambil berdiri dengan ekspresi serius di wajahnya. Legion Overlord hanyalah sebuah faksi di dalam sebuah akademi. Suatu hari nanti, semua orang ini akan kembali ke organisasi asal mereka. Tulus atau tidak, dia tidak punya alasan untuk menolak mereka yang datang secara sukarela. Lebih penting lagi, bergabungnya mereka akan menguntungkan faksi tersebut. Lagi pula, pengrajin dan ahli alkimia langka dan populer. Banyak orang akan membutuhkan bantuan dari mereka. Haha, sudah kubilangkan, Overlord itu orang yang murah hati. Mari kita bekerja keras untuk mengembangkan Legion Overlord. Aku yakin Legion ini suatu hari nanti akan tumbuh menjadi faksi terkuat di Akademi, kata Shou Xie sambil tertawa terbahak-bahak. Yang lain mengangguk-angguk penuh semangat, berharap apa yang dikatakan Xiang Shaoyun benar-benar akan terjadi. Bagaimanapun, itu akan menjadi pencapaian yang gemilang. Tentu saja, mereka semua juga memiliki sedikit keraguan di hati mereka. Mampukah Xiang Shaoyun mencapai itu dengan mengolah 9 kekuatan yang berbeda? Setelah meminta Zhuge Zantian untuk menyebarkan berita tentang Yan Gang, Zhong Xia, dan Li Haonan yang bergabung dengan mereka, Xiang Shaoyun berangkat menuju zona unik akademi. Dia sudah lama mendengar bahwa 9 zona tersebut tidak terletak di dalam akademi. Sebaliknya, zona-zona itu berada di ruang independen yang diciptakan oleh akademi dan hanya dapat dijangkau melalui formasi teleportasi di akademi.
Formasi teleportasi semuanya ditempatkan di lokasi yang luas dan kosong di akademi. Lokasi tersebut dinamakan pintu masuk zona kultivasi. Seseorang hanya dapat masuk setelah membayar poin kontribusi yang cukup, dan setiap hari yang dihabiskan di dalam, semakin banyak poin yang akan dikurangi. Semakin lama seseorang tinggal, semakin banyak poin yang akan dihabiskan. Ketika Xiang Shaoyun tiba, ia mendapati tempat itu ramai, dengan aliran murid yang datang dan pergi tanpa henti. 9 prasasti terlihat, masing-masing berdiri di samping formasi teleportasi. Nama-nama 9 zona terukir di atasnya. Kabut Baja Ganas, Hutan Kuno, Gelombang Pasang Dalam, Pegunungan Api, Gurun Keputusasaan, Sarang Angin Jahat, Kolam Petir Ungu, Kota Cahaya, dan Kastil Kegelapan. Setiap zona unik berhubungan dengan energi astral dari elemen yang berbeda. Selama seseorang dapat berlatih di salah satu zona tersebut, ia dapat menuai manfaat besar. Tentu saja, zona-zona unik ini juga berbahaya. Jika seseorang cukup ceroboh untuk percaya bahwa zona-zona tersebut aman, ia akan menderita. Ketika Xiang Shaoyun membaca pengantar tentang zona-zona tersebut, ia terdiam. Tinggal sehari di suatu zona akan menghabiskan 10.000 poin kontribusi. Itu benar-benar mahal. Lagi pula, ketika seorang kultivator berkonsentrasi, satu sesi kultivasi mungkin akan berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Berkultivasi di zona unik akan sangat mahal. Lebih penting lagi, poin kontribusi tidak mudah didapatkan. Dengan mahalnya zona-zona tersebut, dapat dimengerti mengapa begitu banyak murid yang tergila-gila dengan poin kontribusi. Xiang Shaoyun bersukacita karena telah mengumpulkan sejumlah poin kontribusi yang cukup banyak. Jika tidak, akan sulit baginya untuk memasuki ke 9 zona. Selama duelnya, ia telah memenangkan sekitar 1 juta poin kontribusi. Dengan menjual cairan naga, ia juga mendapatkan jumlah yang hampir sama. Secara total, ia memiliki sekitar 2 juta poin, cukup untuk bertahan selama sekitar setengah tahun. Tentu, setengah tahun tampak lama, tetapi bagi seorang kultivator, itu akan berlalu dalam sekejap mata. Setelah ragu sejenak, pandangan Xiang Shaoyun tertuju pada prasasti zona petir. Kemudian dia melangkah mendekat. Aku ingin memasuki kolam petir ungu, kata Xiang Shaoyun sambil menyerahkan piring gioknya kepada pengawas yang bertugas. Bab 622. Hanya karena nama zona itu adalah kolam petir ungu, bukan berarti seluruh ruang independen tersebut terdiri dari kolam petir. Sebaliknya, itu adalah tempat yang kaya akan petir, dan kebetulan memiliki kolam petir berwarna ungu. Bahkan, kolam itu hanya menempati sebagian kecil ruang, tetapi merupakan tempat di mana energi petir paling padat. Orang biasa tidak akan bisa mendekati kolam itu, dan sebagian besar akan mati dalam perjalanan. Saat Xiang Shaoyun memasuki ruangan, tulang petirnya mulai bergetar dengan suara gemerincing, memancarkan kegembiraan yang luar biasa. Energi petir yang begitu pekat, gumam Xiang Shaoyun sambil menatap langit yang dipenuhi awan hitam. Dia mengamati sekelilingnya dan menemukan bahwa tanahnya tidak rata dan terdapat lubang-lubang berisi batu pecah di mana-mana. Bekas hangus menghiasi tanah, seolah-olah akibat sambaran petir yang sering terjadi. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak melangkah maju, kilat berkumpul di langit di atasnya dan menyambar turun. Dia memanggil uang tanpa ragu sedikit pun. Sebelum datang, dia membawa Mani bersamanya, berharap zona tersebut dapat membantu Mani mencapai alam Kaisar Iblis secepat mungkin. Dengan begitu, dia akan jauh lebih bermanfaat. Pemanggilan mendadak itu membingungkan Mani, dan dia langsung disambar petir, tubuhnya terhempas ke tanah. Seekor binatang iblis biasa pasti akan mati. Namun, Mani hanya menggelengkan kepalanya sebentar sebelum terpental dari tanah, tampak sama sekali tidak terluka. Lalu ia memperbesar tubuhnya sebelum melayang ke langit, sambil berkata dengan gembira, "Bos, tempat apa ini? Aku bisa merasakan energi petir yang kuat dan murni di mana-mana. Aku suka tempat ini. Kalau begitu, ayo kita pergi." "Ini kesempatan langka," kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Maka, keduanya mulai menuju ke pusat zona tersebut, dengan Xiang Shaoyun menunggangi Mani. Di sepanjang jalan, mereka menemukan banyak tanaman elemen petir dari berbagai tingkatan, yang masing-masing sangat berharga. Mani hampir menyerbu tanaman-tanaman itu dan melahap semuanya. Untungnya, Xiang Shaoyun memperhatikan dan berhasil menghentikannya tepat waktu. "Tenanglah. Tempat ini telah menghabiskan banyak poin kontribusi saya." "Apa itu poin kontribusi?" "Aku tidak peduli, aku harus makan," kata Mani sambil mencoba menyerbu tanaman itu lagi. Xiang Shaoyun menghentikannya dan berkata, "Jangan makan. Akan ada banyak petir untuk kau telan saat kita sampai di kolam petir ungu." Mani tidak punya pilihan selain patuh dan melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, Xiang Shaoyun menemukan bahwa ada beberapa binatang iblis elemen petir di ruang angkasa tersebut. Binatang iblis itu bukanlah binatang tingkat tinggi, tetapi mereka memiliki garis keturunan yang sangat baik dan banyak potensi. Perlu diketahui bahwa monster elemen petir sangatlah langka. Setelah dewasa, masing-masing akan memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa.
Itulah mengapa Xiang Shaoyun memutuskan untuk menjinakkan Mani saat itu. Pada saat yang sama, dia juga menemukan beberapa murid akademi bergerak di ruang angkasa. Beberapa sedang kembali, dan beberapa menuju kolam petir ungu. Mereka yang sedang kembali tampak sangat sedih, seolah-olah mereka semua telah melalui pertempuran yang sengit. Meskipun demikian, senyum tetap teruk di wajah mereka, seolah-olah mereka telah menuai panen yang melimpah. Xiang Shaoyun baru saja membuat uang bergerak lebih cepat ketika seseorang menghalangi mereka. "Saudaraku, apakah ular ini dijual?" tanya seseorang yang berpenampilan lusuh dengan ekspresi wajah yang menyeramkan. Pakaiannya sudah usang, memperlihatkan baju zirah ungu yang dikenakannya di dalam pakaian luarnya. Rambut ungunya terurai di wajahnya, hanya memperlihatkan separuh wajahnya. Dari bagian wajah yang terlihat, orang bisa melihat bahwa dia adalah pria yang tampan. Sebelum Xiang Shaoyun sempat menjawab, Mani menegur dengan marah, "Kaulah ularnya. Seluruh keluargamu penuh dengan ular. Aku adalah ular naga bertanduk satu berwarna ungu perak yang mulia. Ular yang menarik. Meskipun wilayahmu tidak tinggi, garis keturunanmu murni," kata pria berambut ungu itu. "Ikutlah denganku. Aku akan mengubahmu menjadi ular naga atau bahkan naga sejati." Kemudian, kekuatan petir memancar keluar dari tubuhnya, dan dia melepaskan kekuatan yang mendominasi sehingga bahkan Xiang Shaoyun pun merasakan tekanan yang besar. Mani mendesis tidak senang, kekejaman perlahan merayap ke matanya. "Teman, kau sepertinya sama sekali mengabaikanku," kata Xiang Shaoyun dingin. Dia bisa merasakan bahwa orang ini kuat, tetapi dia tidak takut. Pria itu mengangkat kepalanya untuk melihat Xiang Shaoyun dan tersenyum. "Kekuatanmu lumayan, tapi belum cukup untuk menarik perhatianku. Tentu saja, jika kau berhasil masuk 10 besar daftar naga Phoenix, barulah kau layak mendapatkan perhatianku." Kata-katanya terdengar arogan, tetapi tidak ada arogansi di wajahnya, seolah-olah dia hanya menyatakan sebuah fakta. Ketika Xiang Shaoyun mengirimkan indranya, dia memastikan bahwa pria itu adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat 5. Xiang Shaoyun sedikit terkejut. Pria itu baru berusia sekitar 30 tahun, namun ia sudah memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Ia benar, dalam artian ia benar-benar mampu bersaing dengan para jenius di peringkat 10 teratas Akademi Naga Phoenix. Bahkan, Xiang Shaoyun mulai bertanya-tanya apakah pria itu termasuk dalam 10 teratas, tetapi ia tidak dapat memastikan yang mana di antara mereka. "Meskipun tidak berada di peringkat 10 besar, aku memiliki kekuatan untuk berdiri di hadapanmu," seru Xiang Shaoyun dengan semangat kompetitif yang membara, aura kekuatan yang kuat dan berat terpancar dari dirinya. Aura naganya, yang telah terbentuk 19%, memproyeksikan seekor naga yang hidup di belakangnya, menandakan tingkat kultivasinya berada di puncak alam kenaikan naga tahap pertama. Dengan kemampuan bertarungnya, ia bahkan mampu melawan kultivator alam kenaikan naga tahap kelima. Namun, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara dirinya dan jenius di hadapannya. Meskipun demikian, ia memiliki kartu truf unik yang memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi pria itu dalam pertempuran. Pria itu mengangkat alisnya dan tersenyum. "Energi yang begitu kuat. Jika kita memiliki tingkat kultivasi yang sama, kau akan menjadi lawan yang seimbang bagiku. Tapi kau belum menjadi lawanku, Lei Bao." Dia melirik Mani dan berkata, "Lupakan saja. Kau sudah mengakuinya sebagai tuanmu. Bahkan jika aku merebutmu, aku tidak akan mendapatkan kesetiaanmu. Aku akan mengampunimu." Lalu ia mengibaskan rambutnya sebelum pergi menuju pintu masuk. Kepergian mendadak itu datang secara tak terduga, dan Xiang Shaoyun menghela napas lega. Dengan kekuatannya saat ini, seharusnya ia tidak memprovokasi orang seperti itu. Ia mungkin tidak takut pada lawan seperti itu, tetapi memiliki terlalu banyak musuh bukanlah hal yang baik. "Setelah selesai di sini, aku perlu mencari tahu lebih banyak tentang Lei Bao itu," putus Xiang Shaoyun sebelum melanjutkan perjalanannya bersama Mani. Semakin dalam mereka menggali, semakin terkonsentrasi hujan petir itu. Setiap sambaran petir juga menjadi semakin kuat, dan bahkan seorang kaisar pun tidak dapat dengan mudah menahannya. Banyak murid yang tidak lagi berani masuk, dan mereka tetap berada di pinggiran area tengah tempat mereka berlatih dengan tenang setelah menemukan tempat yang cocok. Bagi mereka, energi petir di sana cukup baik untuk diserap dan meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Bab 623. Kolam petir ungu dipenuhi dengan sambaran petir terkonsentrasi yang terus bergemuruh, sekitarnya bergetar berulang kali. Setelah Xiang Shaoyun dan Mani tiba di tepi kolam, mereka tidak lagi berani masuk lebih dalam. Bahkan di tepi kolam pun, kekuatan petirnya sudah cukup dahsyat. Dengan kekuatan mereka saat ini, akan sangat sulit untuk benar-benar masuk ke dalam kolam. Faktanya, bahkan seorang ahli alam fondasi jiwa pun dapat berkultivasi menggunakan kolam tersebut karena kekuatan petir di dalamnya cukup padat. Xiang Shaoyun hanyalah seorang kultivator alam kenaikan naga pemula. Memasuki kolam itu bukanlah hal yang mudah. Bahkan Mani, yang dengan keras kepala menerobos masuk, terpaksa pergi setelah terkena sambaran petir yang cukup parah. Maka,
Xiang Shaoyun dan Mani memilih masing-masing tempat dan memulai sesi kultivasi mereka. Setiap detik yang dihabiskan di tempat ini akan mengurangi poin kontribusi. Xiang Shaoyun tidak akan membiarkan satu detik pun terbuang sia-sia. Dengan melepaskan kekuatan tulang petirnya, Xiang Shaoyun menarik sambaran petir demi sambaran petir ke tubuhnya. Tidak diketahui apakah itu karena tulang petirnya atau lingkungannya, tetapi energi petir yang diserapnya jauh lebih melimpah dan kuat daripada sambaran petir biasa. Aduh! Mengapa petir-petir ini begitu menakutkan, seru Xiang Shaoyun. Di sisi lain, Mani melesat ke sana kemari berulang kali di tengah hujan petir dan menelan energi petir dengan mulut terbuka lebar. Inti iblisnya mulai mengumpulkan energi petir tanpa henti, basis kultivasinya tumbuh dengan pesat. Xiang Shaoyun tak lagi menunda dan menahan rasa sakit saat ia mulai menyerap sejumlah besar energi petir ke dalam tubuhnya. Tulang petirnya bersinar terang sementara tulang-tulangnya yang lain perlahan mulai berubah menjadi ungu. Pada saat yang sama, bintang petirnya tumbuh saat ia mengubah petir yang diserap menjadi energi astral elemen petir. Dia tidak bisa langsung mengubah energi yang diserap menjadi aura naga. Dia harus terlebih dahulu mengubahnya menjadi energinya sendiri sebelum mengubahnya menjadi aura naga dan mendorong dirinya ke alam kenaikan naga tahap kedua. Setelah berlatih dengan cara ini untuk beberapa waktu, bintang petir Xiang Shaoyun telah tumbuh pesat meskipun basis kultivasinya tetap sama. Kemampuan bertarungnya pun jelas meningkat pesat. Lebih penting lagi, transformasi tulangnya memungkinkan tubuhnya menerima pembersihan baru, yang semakin meningkatkan kekuatan fisiknya. Sementara Xiang Shaoyun sibuk memadatkan dan mengumpulkan energi petir di dalam dirinya, Mani, yang secara bertahap terbiasa dengan tempat ini, menyelam lebih dalam menuju kolam. Dia memiliki perasaan samar bahwa sesuatu di kolam itu memanggilnya. Ini adalah godaan yang tidak bisa dia tolak. Saat Mani bergerak, kekuatannya terus tumbuh dengan pesat. Dalam setengah hari, ia mencapai puncak alam Raja Iblis tahap ke-7. Tidak lama lagi ia akan mencapai tahap ke-8. Binatang iblis berbeda dari manusia, mereka hanya perlu mengumpulkan energi yang cukup, dan mereka akan maju secara otomatis. Tidak dibutuhkan pemahaman mendalam tentang kekuatan yang mereka kembangkan. Pada suatu titik, Mani menyadari bahwa ia mulai kesulitan menahan sambaran petir di sekitarnya. Ia tidak punya pilihan selain mencoba peningkatan level dan mencapai tahap ke-8 sebelum melakukan hal lain. Peningkatan levelnya menciptakan kehebohan, menarik perhatian banyak kultivator di daerah tersebut. Salah satunya adalah seorang wanita yang menguasai kekuatan petir. Dia adalah kultivator terdekat dengan Mani, dan matanya dipenuhi kegembiraan saat dia bergumam, ular petir yang sangat indah. Tunggangan adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh nona muda ini. Aku harus menaklukkan ular itu. Kemudian, dia mengabaikan semua kilat di sekitarnya dan melesat ke arah Mani. Dia adalah kultivator alam kenaikan naga tahap kedua, bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Ketika dia tiba di dekat Mani baru saja selesai menarik inti iblisnya ke dalam tubuhnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah menginjak kepala Mani dengan kakinya. Bang! Uang itu dibanting ke tanah bahkan sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Menyerah atau mati, teriak wanita itu dengan dingin. Lalu, wanita itu mengeluarkan tombak dan menusukkannya ke arah Mani. Tombak itu adalah senjata kaisar. Jika terkena, Mani pasti akan terluka. Merasakan bahaya, aura iblisnya meledak saat tubuhnya yang seperti ular mulai menggeliat dan meronta-ronta, mencoba melemparkan wanita itu menjauh. Kemampuan bertarung Mani cukup baik, tetapi dia masih agak kurang jika dibandingkan dengan wanita ini. Dia berhasil menghindari tusukan pertama tetapi gagal menghindari tusukan kedua. Tusukan itu mengenai sasaran, menyebabkan dia meraung kesakitan. Wanita keji, lepaskan aku, atau bosku tidak akan mengampunimu, terroaret Mani. Ekspresi terkejut terpancar di wajah wanita itu saat dia berkata, Anda sudah punya pemilik. Sayang sekali. Apa yang kau tunggu? Lepaskan aku, kata Mani sambil terus meronta-ronta. Wanita itu berpikir sejenak sebelum berkata, tuanmu pasti juga seorang kultivator petir. Bawa aku kepadanya. Aku membutuhkan seorang pembantu, jadi kurasa ini hari keberuntungannya. Harus diakui bahwa dia adalah wanita yang cukup ambisius. Mani berpikir sejenak lalu berkata, baiklah. Bebaskan aku, dan aku akan membawamu ke bosku. Wanita itu melonggarkan cengkeramannya pada Mani dan berkata dengan dingin, kurasa kau tidak punya nyali untuk macam-macam denganku. Namun, kata-kata itu belum sepenuhnya terucap dari mulutnya ketika Mani seketika mengecil menjadi ular seukuran lengan sebelum melesat menuju kolam petir ungu. Wanita itu tercengang. Dia tidak menyangka ular itu begitu licik atau bisa mengubah ukurannya dan melarikan diri sebelum dia sempat bereaksi. Saat Mani melarikan diri, dia bahkan meninggalkan ancaman, wanita bau, tunggu saja sampai aku selesai. Aku akan memberimu pelajaran yang sangat berharga. Seperti ikan, dia berenang di tengah kilat sebelum menyelam ke dalam kolam kilat ungu. Wanita itu ingin mengejar,
tetapi ketika dia merasakan kekuatan petir yang mengerikan di depannya, dia menghentakkan kakinya ke tanah dan berteriak, "Jangan sampai aku melihatmu lagi, atau aku akan mencincangmu menjadi beberapa bagian." Sebuah suara gaib terdengar di belakangnya, "Apakah kau mampu melakukan itu?" Sesosok tubuh kemudian melangkah keluar di tengah kilat yang lebat. "Siapakah kamu?" tanya wanita itu. "Itu tidak penting. Yang penting adalah kau telah menyakiti saudaraku." "Aku khawatir aku harus membalaskan dendamnya," kata Xiang Shaoyun dingin. Xiang Shaoyun segera menyadari pergerakan Mani. Karena itu, dia pun bergegas menghampirinya. Anehnya, Mani telah menarik perhatian orang lain lagi, dan bahkan melukainya. Tindakannya membuat Xiang Shaoyun sangat marah. "Anda Xiang Shaoyun?" tanya wanita itu setelah melihat wajahnya dengan jelas. "Jadi kau mengenalku? Kalau begitu, semuanya akan jauh lebih sederhana. Beri aku penjelasan, dan aku bisa membiarkan ini berlalu." "Jangan memaksaku untuk mendekatimu," jawab Xiang Shaoyun. "Hehe, orang lain mungkin takut padamu, tapi tidak padaku, Xiao Ting," kata wanita itu sambil tertawa. Meskipun penampilannya biasa saja, saat dia tertawa, lekuk tubuhnya yang indah bergoyang, memancarkan daya tarik yang tak berujung. "Sepertinya kau memaksaku," kata Xiang Shaoyun sambil melangkah maju. "Silakan saja. Kau memang sangat tampan, jadi mungkin aku harus menjadikanmu pelayan yang memuja setiap langkahku," kata wanita itu sambil menjilat bibirnya, matanya berbinar. Bab 624. Xiao Ting adalah kultivator kuat yang berada di peringkat 300 teratas daftar Jiao Luan. Ada juga rumor bahwa dia memiliki hubungan keluarga dengan Xiao Xie, salah satu dari 10 kultivator luar biasa di peringkat teratas daftar Naga Phoenix. Tentu saja, tidak ada yang bisa memverifikasi rumor tersebut. Adapun Xiao Ting sendiri, peringkatnya adalah bukti kemampuan bertarungnya dan alasan mengapa dia tidak menunjukkan rasa takut terhadap Xiang Shaoyun. Lebih jauh lagi, ketampanan Xiang Shaoyun memicu perasaan cinta dalam dirinya, membuatnya memutuskan untuk membuatnya tunduk. Xiang Shaoyun tak ingin membuang-buang kata lagi padanya. Ia segera meledak dengan kekuatan, mengirimkan kehadirannya menghantamnya. Jiwanya, yang berada di tingkat seorang penguasa, semakin memperkuat kehadirannya, seketika menyebabkan Xiao Ting sesak napas karena tekanan tersebut. Xiang Shaoyun melangkah maju selangkah demi selangkah, kehadirannya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Xiao Ting tidak menunggu dan menyerang sebelum kehadiran Xiang Shaoyun mencapai puncak kekuatannya. "Mencoba menekanku dengan kehadiranmu. Kau masih belum layak untuk itu," raungan Xiao Ting sambil melepaskan kekuatannya sebagai kultivator tingkat 2 alam kenaikan naga puncak. Tombaknya, yang berkibar dengan petir, melesat ke arah tenggorokan Xiang Shaoyun seperti sambaran kilat. Dengan menunjukkan sepenuhnya ciri khas seorang kultivator petir, dia mengirimkan banyak sambaran petir yang melesat ke depan begitu dia bertindak, menyerang Xiang Shaoyun seperti sekumpulan ular petir yang merusak. Namun, Xiang Shaoyun bahkan tidak berusaha menghindari serangan itu. Dia mengepalkan tinju dan melemparkannya tepat ke arah Xiao Ting. Saat tinju itu melesat ke depan, lebih dari 100 kilatan petir berkumpul di sekitar mereka, seolah-olah badai petir telah terbentuk. Pemandangan itu membuat wajah Xiao Ting pucat pasi. Dia juga bisa memanggil kilatan petir alami untuk melakukan perintahnya, tetapi dia tidak mampu memanggil begitu banyak kilatan petir sekaligus seperti Xiang Shaoyun. Pukulan Xiang Shaoyun setidaknya 2 kali lebih merusak daripada serangannya. Untungnya, dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Karena itu, dia mengertakkan giginya dan memutuskan untuk melanjutkan serangannya. Gemuruh! Gemuruh! Petir bertabrakan dengan petir, seketika menciptakan kembang api petir saat tabrakan tersebut mengacaukan lingkungan sekitarnya. Xiao Ting terlempar. Dia tidak berani melanjutkan pertarungan, jadi dia memanfaatkan momentum dan melarikan diri. Xiang Shaoyun sudah unggul dalam hal kehadiran. Jika dia terus memaksakan pertarungan, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. "Kau sudah mau pergi?" "Tidak, kau harus belajar dari kesalahanmu dulu," kata Xiang Shaoyun dingin sambil melesat ke arahnya seperti kilat. 9 tangga neter milik Overlord. Dia mengarahkan langkahnya ke punggung Xiao Ting, memusatkan petir yang kuat di kakinya, dan melancarkan serangan hentakan ke arahnya. Dia tidak menyangka serangan Xiang Shaoyun akan datang begitu cepat. Bahkan ketika dia mencoba melarikan diri tanpa melawan, hentakan itu tetap membuatnya terhuyung jatuh dari langit. Bang! Dia terjatuh ke tanah, menyebabkan debu dan batu beterbangan kemana-mana, meninggalkan lubang berbentuk manusia di tanah. Jelas sekali Xiang Shaoyun tidak menahan diri hanya karena dia sedang melawan seorang wanita. Dia benar-benar melampiaskan emosinya demi uang. Alih-alih melanjutkan serangan, dia berkata, "Kau telah menginjak-injak uang sekali. Sekarang aku akan membalasnya. Adapun tusukan yang kau berikan padanya, aku akan membiarkan dia membayarnya sendiri." Kemudian dia pergi dan menuju ke kolam petir ungu. Adapun Xiao Ting, dia berusaha bangkit berdiri dan menatap punggung Xiang Shaoyun dengan tajam, berteriak, "Xiang Shaoyun, aku tidak akan mengampunimu." Sudah sangat lama sejak ia mengalami penghinaan seperti itu. Karena itu,
apa yang baru saja dilakukan Xiang Shaoyun padanya membuatnya menyimpan dendam. Sementara itu, Mani telah tiba di tepi kolam. Sambaran petir di dekat kolam sangat terkonsentrasi dan mengerikan. Dia tidak dapat menemukan celah untuk menyelinap masuk. Bahkan, sambaran petir itu masih melukainya dengan parah meskipun dia telah mengecilkan ukurannya. Dia kesulitan untuk maju, dan jika dia terus tinggal di sana, dia pasti akan mati. Namun, ia tak bisa menerima kepergiannya begitu saja. Ia membuka mulutnya dan menelan petir di sekitarnya secara terus-menerus. Tanduk tunggalnya mulai memancarkan kekuatan aneh saat ia menyerbu ke arah kolam. Kekuatan yang dipancarkan tanduknya adalah campuran kekuatan petir perak dan kekuatan yang tak dikenal, melindunginya dari kehancuran kekuatan petir di sekitarnya. Tidak ada yang tahu apa yang Mani coba lakukan. Dia terus maju tanpa mempedulikan luka-lukanya, membunyikan trompetnya berulang kali. Tak lama kemudian, dia sekarat. Retakan mulai muncul di inti iblisnya, menandakan bahwa kondisinya sangat buruk. Xiang Shaoyun, yang berada lebih jauh, bahkan tidak bisa mencapai tempat Mani berada. Mencapai sejauh ini saja sudah cukup sulit baginya. Armor berat yang dikenakannya membantunya menahan sebagian besar kekuatan petir. Jika ia hanya mengandalkan tubuhnya sendiri, ia tidak akan mampu menahan semua petir di sekitarnya. Uang itu sudah keterlaluan. Dia beneran datang jauh-jauh ke sini sendirian. Xiang Shaoyun menggerutu dalam hati. Dia tidak punya cara untuk maju dan terpaksa berhenti di tempatnya dan menyerap energi petir sebanyak mungkin untuk membangun cadangan di dalam dirinya sehingga dia dapat menggunakannya selama terobosan masa depannya. Namun, ia baru saja duduk ketika merasakan gelombang dahsyat kekuatan petir meletus di depannya. Petir yang menakutkan menyambar berulang kali sementara gelombang kekuatan petir merambat ke arahnya. Tanah bergetar, dan seolah-olah akhir dunia akan datang. Terkejut, Xiang Shaoyun segera berlari dengan kecepatan penuh tanpa membuang waktu sedetik pun. Suara ledakan yang mengerikan bergemuruh tanpa henti, suara itu saja hampir membuatnya kehilangan kesadaran. Setelah berlari selama waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya berhenti ketika kekuatan petir tepat di belakangnya tidak lagi tampak begitu menakutkan. Dia berbalik dan melihat hamparan petir yang sepenuhnya menutupi ruang di depannya. Itu adalah pemandangan yang luar biasa untuk disaksikan. Sial! Keadaan Mani tidak terlihat baik, seru Xiang Shaoyun dengan cemas. Namun saat ini, dia benar-benar tidak bisa memikirkan apapun yang bisa dia lakukan. Apa yang dilihatnya di hadapannya adalah sesuatu yang cukup menakutkan untuk membunuh bahkan seorang penguasa. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah berdoa untuk keselamatan Mani. Alih-alih pergi, Xiang Shaoyun duduk dan melanjutkan kultivasinya sambil menunggu, berharap Mani tetap aman. Begitu saja, dia menghabiskan 1 bulan menunggu. Ketika bintang petir dan tulang petirnya terisi penuh dengan energi petir, dia akhirnya mempertimbangkan untuk pergi. Sebenarnya, dia bisa mencoba peningkatan kemampuannya di sini sebelum terus menyerap lebih banyak lagi. Lagi pula, energi petir murni di zona unik itu sangat langka dan sangat bermanfaat baginya. Tetapi rencananya adalah menyeimbangkan ke-9 kekuatannya sebelum mencapai terobosan. Melihat kekuatan petir yang semakin melemah, dia mendekati kolam itu lagi dan mulai memanggil Mani, tetapi tidak mendapat jawaban. Dia menghela napas dan hanya bisa pergi. Tiba-tiba, perubahan terjadi di kolam petir ungu. Bab 625. Sebelum Xiang Shaoyun sempat pergi, gelombang petir dahsyat menyambar keluar dari kolam petir ungu. Terkejut, dia bergegas menjauh dengan panik. Namun, gelombang ini tampaknya tidak seseram letusan sebelumnya, dan terlihat jauh lebih lemah. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, "Bos, ini aku." Xiang Shaoyun menoleh dan melihat seekor ular petir besar melingkar melayang di udara. Itu tak lain adalah Mani. Tubuh Mani menjadi lebih panjang dari sebelumnya, sisik peraknya kini bercampur dengan warna ungu, dan kepalanya yang besar tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Tanduk tunggalnya juga lebih mencolok, dengan kilat yang terus berputar di sekitarnya. Selain itu, penampilan fisiknya sedikit berubah. 2 anggota tubuh tumbuh dari perutnya, membuatnya tampak agak aneh. Xiang Shaoyun berseru kaget, "Uang, apakah kau berubah menjadi naga?" Dalam ingatannya, hanya mereka yang telah berubah menjadi naga yang akan memiliki anggota tubuh naga. Ular biasa atau jiao tidak akan memilikinya. Mani menarik auranya, menyebabkan petir di sekitarnya melemah saat dia menjawab, "Aku adalah ular naga." Dengan bertambahnya kekuatanku, darah nagaku telah bangkit, menyebabkan perubahan penampilan ini. "Bos, bukankah aku terlihat perkasa dan hebat sekarang?" Sambil mengatakan itu, dia mulai menggerakkan anggota tubuhnya ke sana kemari, pamer dengan riang. "Haha, ya, memang hebat sekali," kata Xiang Shaoyun sambil tertawa gembira. Dia khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi pada Mani. Sekarang Mani baik-baik saja, suasana hatinya membaik. Terutama ketika dia mengetahui bahwa Mani telah bertambah kuat. Tampaknya dia telah banyak mendapatkan manfaat dari datang ke sini. "Bos, saya punya hadiah untuk Anda,"
kata Mani sambil meludahkan sesuatu dari mulutnya. Saat benda itu muncul, ia memancarkan aura ungu yang menyebabkan energi petir di sekitarnya meningkat kemurniannya. Sambil mengamati benda di tangannya, pupil mata Xiang Shaoyun menyempit. Ini adalah kristal petir suci legendaris, seru Xiang Shaoyun dengan cemas. Begitu dia mengatakan itu, banyak aura kuat muncul dan mulai menuju ke arahnya. Sial! Xiang Shaoyun mengumpat ketika menyadari apa yang sedang terjadi. Dia segera menyimpan kristal itu di lautan kosmos astralnya. Di mana kristal petir suci itu? Tanya seseorang yang baru saja tiba. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, Xiang Shaoyun pura-pura tidak tahu. Dia percaya diri, tetapi tetap lebih suka tidak menarik terlalu banyak masalah. Tadi aku jelas merasakan gelombang energi petir dengan kemurnian tinggi di sini, dan kau bahkan berteriak kristal petir suci. Berhenti berbohong. Orang itu kemudian mengancam, serahkan kristal petir suci itu atau... Xiang Shaoyun menyerang sebelum orang itu sempat menyelesaikan ucapannya. Pak! Xiang Shaoyun melayangkan dua tamparan keras ke wajah orang itu, meninggalkan dua bekas yang jelas di kedua sisi wajahnya. Ulangi lagi kalau kau berani, kata Xiang Shaoyun dengan nada mengintimidating. Ia mengira sedikit ketenaran yang ia raih di akademi akan menjadi semacam pencegah, tetapi masih banyak orang yang berani memprovokasinya. Orang itu bahkan tidak bisa melihat bagaimana Xiang Shaoyun menyerang. Rasa sakit yang membakar di wajahnya membuatnya menyadari bahwa dia mungkin telah menantang seseorang yang tidak sebanding dengannya. Kau berhasil menangkapku. Aku mengakui kekalahan, bentaknya sambil bergegas melarikan diri. Xiang Shaoyun kemudian melirik para pendatang baru lainnya dan berkata, kalian menginginkan kristal petir suci, kan? Bawalah, ambil dariku. Aku kenal kamu. Kamu adalah pria dengan fisik bintang 9, Xiang Shaoyun, kata salah satu dari mereka. Lalu kenapa? Apa kau berani menyerangku? Tanya Xiang Shaoyun. Aku mungkin takut padamu di tempat lain, tetapi di sini, di tengah kilatan petir ini, aku punya kesempatan untuk melawanmu dalam pertarungan, kata orang itu dengan percaya diri. Bos, bagaimana kalau Anda serahkan urusannya kepada saya, kata Mani. Bisakah kau melakukannya? Tanya Xiang Shaoyun ragu-ragu. Aku laki-laki, jadi tentu saja aku bisa melakukannya, jawab Mani dengan percaya diri sambil kembali berubah menjadi wujud manusianya. Kemudian dia berteriak kepada orang itu, kemarilah, jadilah target latihanku. Xiang Shaoyun, kau berani memandangku dengan begitu hina. Baiklah, biarkan aku membunuh tungganganmu dulu, kata orang itu sambil mengayunkan pedangnya ke arah Mani. Dia memiliki fisik bintang 7 tingkat menengah dan hanya mengembangkan kekuatan petir. Saat dia menyerang, kekuatan petir berkumpul di sekelilingnya dan kemudian melesat ke depan bersamaan dengan ayunan pedangnya. Mani tersenyum dan melangkah maju, berubah menjadi kilat yang menembus serangan lawannya. Ketika dia mendekati orang tersebut, dia berputar dan mengayunkan kakinya ke titik lemah orang itu. Harus diakui bahwa setelah sekian lama berlatih dengan Xiang Shaoyun, bahkan kebiasaan bertarung Mani pun mulai berubah menjadi gaya yang mirip dengannya. Tendangan itu mengenai bahu kanan orang tersebut, menyebabkan pedangnya hampir terlepas dari tangannya. Saat Mani bergerak untuk menyerang untuk kedua kalinya, orang itu mengubah posisi dan memanggil lebih banyak petir, mencoba menundukkan Mani dengan kekuatan kasar. Sayangnya bagi Mani, ia sudah kebal terhadap energi petir di zona unik tersebut. Ia mengabaikan sambaran petir dan melayangkan pukulan berulang kali ke lawannya. Kekuatan yang ditunjukkan Mani bukan lagi setingkat Raja Iblis. Melainkan, ia telah mencapai tahap kedua alam Kaisar Iblis. Ia meledak dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Dalam hati, Xiang Shaoyun tersentak kaget, bagaimana uang bisa maju begitu pesat. Harta apa yang dia peroleh di kolam itu? Perlu diketahui bahwa saat mereka masuk, Mani hanyalah Raja Iblis tingkat 7. Kemudian, ia naik ke tingkat 8, tetapi belum genap sebulan sejak itu, dan ia sudah menjadi Kaisar Iblis tingkat 2. Itu adalah kecepatan pertumbuhan yang tak terbayangkan. Lawan Mani benar-benar tak berdaya dan akhirnya terpaksa melarikan diri dengan tubuh penuh luka. Jika Xiang Shaoyun tidak menahan Mani, dia mungkin tidak akan berhenti sampai orang itu mati. Kalian semua, berkumpul. Aku butuh sesi latihan yang bagus, kata Mani kepada yang lain yang masih ada di sekitar. Untaian energi petir berputar di sekitar tanduknya saat dia memanggil dan menghujani mereka dengan sambaran petir. Tindakannya membuat mereka ketakutan, dan mereka mulai melarikan diri sekuat tenaga. Tampaknya kebangkitan Mani telah dimulai. Dengan ekspresi puas, Xiang Shaoyun berkata, sepertinya kamu telah banyak mendapat manfaat. Mulai sekarang kamu tidak akan kesulitan untuk mandiri. Hehe, aku menemukan mutiara petir di dalam kolam. Itulah alasan pertumbuhanku yang tiba-tiba, kata Mani sambil tersenyum agak malu-malu. Wajah Xiang Shaoyun berkedut saat ia merasa iri mendengar kata-katanya sendiri. Bab 626. Yang disebut mutiara petir itu adalah semacam esensi petir yang mengkristal, mirip dengan api Yun milik Xiang Shaoyun dan angin iblis Yin.
Kolam petir ungu dipenuhi dengan energi petir yang sangat kuat sehingga bahkan kultivator alam fondasi jiwa pun dapat menggunakannya untuk berkultivasi. Ini juga membuktikan bahwa kekuatan petir di ruang angkasa berada pada tingkat penguasa. Dengan demikian, mutiara petir yang terbentuk di tempat seperti ini kemungkinan besar memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada api Yun dan angin iblis Yin milik Xiang Shaoyun. Itulah mengapa Mani bisa tumbuh begitu pesat dalam waktu kurang dari sebulan. Xiang Shaoyun merasa iri, tetapi dia tidak merasa dendam. Dia memperlakukan Mani sebagai saudaranya, dan melihat seorang saudara tumbuh lebih kuat adalah hal yang membahagiakan. Bos, mari kita lanjutkan kultivasi di sini. Aku bisa merasakan bahwa kolam ini masih mengandung energi petir dengan kemurnian yang sangat tinggi. Itu cukup bagi kita untuk terus berkembang, usul Mani. Xiang Shaoyun berpikir sejenak sebelum berkata, aku tidak akan tinggal, tetapi jika kau ingin tinggal, aku tidak akan keberatan. Dia telah mencapai batas kemampuannya untuk menekan energi petir dalam dirinya. Sudah saatnya mengumpulkan energi lain dan menyeimbangkan 9 energinya sebelum melangkah maju. Aku akan ikut denganmu, bos. Aku takut aku benar-benar akan diculik. Manusia terlalu jahat. Senyum di wajah Xiang Shaoyun lenyap karena dia juga seorang manusia. Dan dengan demikian, keduanya meninggalkan tempat itu bersama-sama. Namun sebelum itu, Mani kembali ke lautan kosmos astral Xiang Shaoyun agar orang lain tidak menyadarinya. Setelah membayar lebih dari 200.000 poin kontribusi, Xiang Shaoyun langsung memasuki zona kabut baja ganas. Ruang terpisah ini sama sekali berbeda dari ruang yang berisi kolam petir ungu. Sebenarnya, ini adalah area yang dipenuhi pegunungan emas. Sejumlah besar anggota akademi terlihat sedang menambang batu emas baja di area tersebut. Batu gold steel dapat digunakan sebagai bahan kerajinan, dan yang ditemukan di sini adalah yang terbaik dari yang terbaik, diklasifikasikan sebagai bahan kelas penguasa. Selain itu, urat kristal roh berkualitas tinggi juga dapat ditemukan. Bahkan, ada desas-desus bahwa di sini juga terdapat kristal emas suci. Kristal emas suci mirip dengan kristal petir suci. Keduanya lebih dari sekadar kristal roh biasa, karena keduanya mengandung energi murni dan tak terbatas. Satu kristal suci setara dengan lebih dari 10.000 kristal roh biasa. Jelas sekali betapa berharganya sebuah kristal suci. Lebih penting lagi, bahkan ketika seseorang menawarkan 10.000 kristal spiritual tingkat tinggi untuk sebuah kristal suci, pemilik kristal suci tersebut tetap tidak mau menjualnya. Adapun bongkahan besar kristal petir suci yang Xiang Shaoyun dapatkan dari Mani, kristal itu dapat dipotong menjadi sekitar 30 kristal seukuran kristal biasa. Itu berarti kristal petir suci di tangannya bernilai sekitar 300.000 kristal roh. Tambang batu baja emas dan tambang kristal roh tingkat tinggi di ruang angkasa itu milik akademi. Dengan demikian, untuk mengambil biji yang ditambang, seseorang harus membayar sejumlah poin kontribusi yang setara. Selain itu, ada juga misi yang harus diselesaikan, yaitu menambang atau melindungi tambang agar tidak diambil alih oleh makhluk non-manusia. Suatu bentuk kehidupan tertentu yang dikenal sebagai manusia emas tinggal di sini. Goldman adalah bentuk kehidupan humanoid aneh yang tingginya sekitar 2 kali lipat manusia biasa dan memiliki tubuh emas yang menyimpan kekuatan tak terbatas. Mereka dapat langsung mengonsumsi biji logam, batu emas baja, dan kristal roh untuk tumbuh. Bisa dikatakan bahwa ruang independen ini adalah habitat mereka, yang telah diambil alih oleh akademi. Meskipun demikian, akademi tidak membunuh mereka dan meninggalkan setengah dari kabut baja ganas untuk mereka tinggali. Tentu saja, para penambang emas tidak senang dengan pengaturan tersebut, karena wilayah itu awalnya adalah wilayah mereka dan setengahnya telah diambil dari mereka. Oleh karena itu, mereka sering datang ke sisi manusia untuk mencuri bahan-bahan tambang. Bagi mereka, bahan-bahan itu adalah sumber makanan yang tidak akan mereka lepaskan. Tentu saja, mereka juga takut membuat marah para petinggi akademi. Karena itu, mereka biasanya hanya mengirim beberapa orang berkekuatan emas dari alam kaisar untuk melakukan pencurian, alih-alih melancarkan serangan skala besar. Itu adalah sesuatu yang masih akan diterima oleh Akademi Naga Phoenix. Lagi pula, mereka juga berharap untuk menekan murid-murid mereka dengan para manusia emas agar murid-murid mereka dapat berkembang lebih cepat. Ini adalah sesuatu yang telah dipelajari Xiang Shaoyun dari Tang Longfei. Saat ini, Tang Longfei dan Lady Sura kemungkinan besar sedang berlatih di suatu tempat di kabut baja ganas. Zona tersebut dipenuhi dengan energi emas berkualitas tinggi yang mampu memungkinkan kultivator emas manapun untuk berkembang pesat. Kepemilikan zona-zona unik inilah yang menjadi alasan mengapa akademi tersebut mampu tetap kuat dan berpengaruh selama ini. Saat tiba, Xiang Shaoyun merasakan untaian energi emas yang melimpah di sekelilingnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengaktifkan metode kultivasinya, menarik energi tersebut ke dalam bintang emasnya. Saat ia mengamati sekelilingnya, ia menemukan bahwa ada jauh lebih banyak orang di sini daripada di zona petir. Lagi pula, ada jauh lebih banyak kultivator dari 5 elemen tradisional daripada elemen angin, petir, cahaya, dan kegelapan.
Saat Xiang Shaoyun berjalan-jalan, ia menemukan kabut yang kaya akan energi jahat menyelimuti puncak-puncak gunung emas di zona tersebut. Menyerap energi jahat akan meningkatkan kekuatan serangan energi emas seseorang. Mungkin itulah mengapa tempat ini mendapatkan namanya. Xiang Shaoyun memilih sebuah gunung terdekat secara acak dan mulai menuju ke sana. Namun sebelum ia dapat mendekati gunung itu, sebuah peringatan datang, hentikan pendekatanmu, atau jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan. Suara itu memaksa Xiang Shaoyun untuk berhenti. Dia menggosok hidungnya dan bergumam, sepertinya aku harus mencari tahu tempat mana yang kosong. Kemudian, ia menyebarkan indera dari domain jiwa neternya ke lebih dari 10 gunung di dekatnya, tetapi ia mendapati bahwa semuanya telah ditempati. Meskipun ia selalu bisa merebut salah satunya dengan paksa, ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Ia menganggap dirinya sebagai orang baik yang tidak akan menindas yang lemah. Tentu saja, mantan musuh-musuhnya pasti akan mencemooh hal itu. Akankah seorang penguasa yang memproklamirkan diri benar-benar bersikap baik? Xiang Shaoyun melanjutkan perjalanannya, dan dia menemukan bahwa beberapa gunung dibarikade dengan ketat dan tidak seorang pun diizinkan mendekat. Orang-orang yang menjaga barikade adalah pengawas akademi dan para murid. Ada juga beberapa penambang yang disewa dari luar akademi. Xiang Shaoyun tak kuasa menahan diri untuk berseru dalam hati, akademi ini benar-benar kaya. Lihat saja semua tambang yang mereka miliki. Dia mengambil jalan memutar di sekitar tambang dan terus mencari tempat untuk bercocok tanam. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba merasakan pertempuran sengit di depannya. Dia tidak tertarik untuk terlibat di dalamnya, tetapi dia tiba-tiba merasakan aura yang familiar. Karena penasaran, dia memperluas indranya. Apa yang dilihatnya membuatnya dipenuhi amarah. Bab 627. Apa yang dilihat Xiang Shaoyun sehingga membuatnya sangat marah. Tidak jauh di depannya, sekelompok orang sedang memukuli Tang Longfei. Kau benar-benar berpikir Legiun Overlordmu itu begitu hebat. Di mata matahari berapi, kalian hanyalah sekelompok ikan kecil, kata pemimpin kelompok itu. Sambil berkata demikian, dia menginjak Tang Longfei, yang telah ditaklukkan oleh anggota kelompok lainnya. Tang Longfei benar-benar tak berdaya saat pemimpin itu menginjak kepalanya dan menekan wajahnya ke tanah. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka, namun pihak lain masih melakukan hal itu padanya. Jelas sekali mereka tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepadanya. Orang-orang yang menangkap Tang Longfei tak lain adalah anggota dari Flaming Sun, total ada 5 orang, dengan pemimpinnya adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat 3. 2 di antaranya berada di tingkat 2, sementara 2 lainnya di tingkat 1. Mereka adalah kelompok yang cukup kuat. Wajar jika Tang Longfei bukanlah tandingan mereka. Yang tidak bisa dipahami Xiang Shaoyun adalah alasan mengapa Flaming Sun tiba-tiba menargetkan Overlord Legion. Namun, dia tidak membuang waktu untuk berpikir. Dia menyerbu dan berteriak, lepaskan dia, atau kalian semua akan menderita. Ekspresi terkejut terpancar di wajah mereka ketika melihat Xiang Shaoyun. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengannya. Pemimpin kelompok itu, Jin Yanyan, berada di peringkat ke-97 dalam daftar Naga Phoenix. Dia mencibir Xiang Shaoyun dan berkata, bahkan penguasa tertinggi Legiun penguasa tertinggi ada di sini. Ini akan menyenangkan. Dengan wajah menempel di tanah, Tang Longfei tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa berteriak dalam hati, Shaoyun, kau harus hati-hati. Xiang Shaoyun tak perlu berkata apa-apa lagi kepada mereka. Ia melesat dengan kecepatan tinggi sebelum tanpa suara mengirimkan pancaran jari ke arah Jin Yanyan. Prioritas utamanya adalah membebaskan Tang Longfei. Jari penjara yang kejam. Sinar jari itu cepat dan kuat, serangan yang sangat sulit untuk ditangkis. Namun, Jin Yanyan tetap berdiri tegak dan mengirimkan telapak tangan emas, menepis sinar itu. Tetapi pada saat dia menghentikan sinar pertama, Xiang Shaoyun telah mengirimkan 5 sinar tambahan ke depan, menumpuk semuanya untuk membentuk serangan yang sangat tajam. Hanya trik kecil, kata Jin Yanyan dengan nada meremehkan sambil berulang kali menangkis serangan sinar tersebut, menyebarkannya hingga semuanya hilang. Tentu saja, serangan sinar itu hanyalah pengalihan perhatian. Pada saat semua sinar berhasil dihentikan, Xiang Shaoyun telah tiba sebelum kelompok berlima itu. Dia langsung meledak dengan kekuatan dan melemparkan tinju yang mengerikan ke depan. Cahaya 9 warna berkumpul di sekitar tinjunya saat satu demi satu bintang terbentuk di sekitarnya. Satu pukulan untuk menggulingkan kosmos, satu pukulan untuk melenyapkan segudang dao. Pukulan itu, yang tampak begitu kuat hingga menentang tatanan alam, melesat ke depan dan melepaskan energi 9 warna yang menghantam Jin Yanyan dan rekan-rekannya. Kelompok itu dapat merasakan tinju yang tampaknya tak terbendung datang ke arah mereka, dan itu benar-benar menghancurkan kepercayaan diri mereka. Bertarunglah dengan segenap kekuatanmu. Jin Yanyan meraung kepada rekan-rekannya sambil mengerahkan seluruh kekuatannya. 1000 emas berjatuhan. Banyak keping emas muncul di sekelilingnya, seolah-olah langit menghujani bongkahan emas. Dengan serangan ini,
ia menunjukkan kehebatan yang sebanding dengan kultivator tingkat 6 puncak atau bahkan tingkat 7 awal alam kenaikan naga. Yang lain juga melawan balik dengan kekuatan penuh mereka. Gelombang energi yang terang dan berwarna-warni menyebar, menghancurkan semua batu emas di sekitarnya. Namun, tinju penghancur Dao Kosmos Xiang Shaoyun menghancurkan semua yang mereka lepaskan. Gemuruh! Gemuruh! Suara ledakan terus bergemuruh, mengejutkan orang-orang lain di area tersebut yang mengira para manusia emas menyerang lagi. Tabrakan itu meratakan tanah di sekitar mereka, dan satu-satunya alasan kawah tidak terbentuk adalah karena kerasnya batu-batu emas yang membentuk tanah. Ketika energi dari benturan itu mereda, banyak sosok terlempar ke berbagai arah, masing-masing menyemburkan darah kemana-mana. Sosok-sosok itu tak lain adalah Jin Yanyan dan kelompoknya. Adapun Xiang Shaoyun, dia berdiri di tempatnya, sama sekali tidak terluka dan acuh tak acuh. Dia mengabaikan mereka dan bergegas menuju Tang Longfei. Dampak benturan itu telah mengubur Tang Longfei di bawah sejumlah besar batu emas. Xiang Shaoyun dengan cepat menggali dan mengeluarkannya, dan ketika dia merasakan bahwa Tang Longfei masih hidup, kekhawatirannya mereda. Dia berkata, "Kakak Tang, bertahanlah." Kemudian, ia memberikan setetes cairan mata air penyembuhan kepada Tang Longfei. Saat Tang Longfei menelan setetes mata air tingkat kaisar itu, kekuatan mata air tersebut menyebar ke seluruh tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Xiang Shaoyun kemudian membawanya ke samping agar Tang Longfei dapat bermeditasi dan fokus pada penyembuhan. Mani juga dilepaskan untuk berjaga di samping Tang Longfei. Adapun Xiang Shaoyun sendiri, ia terbang menuju Jin Yanyan. Meskipun ia tidak membunuh Jin Yanyan dan yang lainnya, mereka tidak akan bisa bangkit kembali dalam waktu dekat. Sesampainya di hadapan Jin Yanyan yang terluka parah, ia menginjak wajah Jin Yanyan dan bertanya, "Mengapa kau menyerang pasukan Overlord? Apa kau pikir kami bisa diintimidasi semudah ini?" Jin Yanyan mengalami hari yang buruk. Tingkat kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi dari Xiang Shaoyun, dan dia juga tahu bahwa Xiang Shaoyun menguasai 9 kekuatan berbeda. Seseorang seperti itu seharusnya tidak mampu menampilkan kekuatan 9 bintangnya, namun apa yang sebenarnya terjadi sangat berbeda dari yang dia yakini. Serangan Xiang Shaoyun sebelumnya adalah bukti bahwa dia dapat menggunakan ke-9 bintang tersebut secara bersamaan. Dari situ, terlihat bahwa Xiang Shaoyun telah menciptakan jalannya sendiri, menggabungkan kekuatan 9 bintangnya untuk melepaskan kehebatan fisiknya. Itu adalah keajaiban yang akan meninggalkan jejak dalam sejarah. Dan Jin Yanyan benar-benar telah menyinggung seseorang yang begitu menakutkan. Bahkan matahari berapi pun tidak akan mampu melindunginya dari musuh seperti itu, tetapi dia tidak bisa memutar waktu, jadi dia hanya bisa menghadapinya. "Kakaulah yang telah menyinggung perasaan seseorang yang seharusnya tidak kau sakiti," kata Jin Yanyan lemah. "Hah? Lily adalah satu-satunya orang dari matahari terbakar yang pernah kutemui sebelumnya. Apakah dia? Atau orang lain yang pernah kukalahkan?" tanya Xiang Shaoyun dengan bingung. "Bukan, orang yang kau sakiti adalah pemuda hijau," jawab Jin Yanyan. "Pemuda hijau Ye Lin San?" tanya Xiang Shaoyun dengan heran. "Ya," jawab Jin Yanyan. "Karena kau sudah melampiaskan amarahmu, bisakah kau melepaskanku?" Setelah melukai saudaraku, jangan berani-beraninya pergi begitu saja. Bayar ganti rugi atas kerusakan yang kau timbulkan, atau jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan," kata Xiang Shaoyun dingin. Jin Yanyan tahu dia tidak punya pilihan lain, jadi dia mengeluarkan obat kaisar untuk membeli kebebasannya. Sayangnya, Xiang Shaoyun tetap menolak untuk membebaskannya. Baru setelah mengambil lebih banyak barang tingkat kaisar darinya, Xiang Shaoyun melepaskan mereka. "Kembali dan beritahu pemuda hijau untuk berhenti memikirkan wanitaku, atau tidak akan ada hasil baik yang didapatkan," peringatkan Xiang Shaoyun. Bab 628. Xiang Shaoyun belum pernah berinteraksi dengan Ye Lin San sebelumnya, tetapi dia mengerti mengapa pemuda hijau itu memiliki masalah dengannya. Yu Kei di kemungkinan besar adalah alasannya. Setelah ekspedisi ke alam iblis, Xiang Shaoyun mendapatkan gelar menantu cadangan klan Yu. Sebagai cadangan, statusnya jauh lebih rendah, dan sebenarnya, dia hanya memenuhi syarat untuk menjadi pengikut Yu Kei di. Tidak akan mudah untuk menjadi menantu klan Yu yang sebenarnya. Adapun Ye Lin San, dia juga salah satu kandidat menantu yang peringkatnya lebih tinggi daripada Xiang Shaoyun. Selain itu, ada hubungan tertentu antara klan Ye dan klan Yu. Ye Lin San tidak akan menyerah pada Yu Kei di. Sebelumnya, Xiang Shaoyun telah secara terbuka menyatakan bahwa Yu Kei di adalah kekasihnya. Ye Lin San pasti juga mendengarnya. Itulah sebabnya Jin Yanyan dan yang lainnya dikirim untuk menangani Tang Longfei. Bisa dikatakan bahwa Tang Longfei dan anggota Overlord Legion lainnya hanya dijebak oleh Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak terus mempersulit kelompok Jin Yanyan. Dia yakin mereka akan menyampaikan kata-katanya kepada pemuda hijau. Namun, berita tentang keberhasilannya menggabungkan 9 kekuatan mungkin akan bocor setelah ini.
Dia tidak banyak menggunakan kekuatan kabut 9 warna sebelum ini, dan di akademi, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Itu tetap menjadi salah satu kartu andalannya untuk waktu yang cukup lama. Bahkan hari itu, dia hanya menggunakan serangan itu dalam keadaan putus asa. Tentu saja, dia tidak menyesalinya. Dia menganggap Tang Longfei sebagai saudaranya. Karena itu, prioritasnya tentu saja adalah mengakhiri pertempuran secepat mungkin dan menyelamatkan Tang Longfei. Setelah sekitar 2 jam, Tang Longfei akhirnya terbangun dari meditasinya. "Terima kasih, Overlord," kata Tang Longfei dengan penuh rasa syukur. "Kakak Tang, teruslah panggil aku Xiaoyun. Hubungan kita tidak perlu terlalu formal," kata Xiang Xiaoyun. "Bagaimana perasaanmu?" Tang Longfei mengangguk. "Jauh lebih baik. Orang-orang itu agak menahan diri. Akulah yang telah menjebakmu, tetapi aku juga telah membalaskan dendammu," kata Xiang Xiaoyun, dengan nada bersalah. Kemudian dia menyerahkan barang-barang yang dia peras dari Jin Yanyan. Tang Longfei tidak berbasa-basi, dan dia menerima kompensasi tersebut. Xiang Xiaoyun bertanya, "Bagaimana kabar Lady Sura?" "Dia tidak ada di sini. Saya rasa dia meninggalkan akademi untuk sebuah misi," kata Tang Longfei. "Begitu. Jadi, kamu akan tetap tinggal atau pergi?" "Aku baru berada di sini kurang dari 3 hari sebelum bajingan-bajingan itu menggangguku, jadi mungkin aku akan tinggal beberapa hari lagi sebelum pergi." "Baiklah. Kalau begitu, mari kita cari tempat yang cocok bersama-sama. Siapapun yang datang untuk mencari masalah akan menderita," kata Xiang Xiaoyun. Maka, keduanya pergi mencari tempat yang tenang untuk berlatih. Ini bukan pertama kalinya Tang Longfei berada di kabut baja ganas. Karena itu, dia cukup familiar dengan tempat itu. Tak lama kemudian, dia menemukan tempat yang cocok untuk berlatih. Namun, Xiang Xiaoyun tidak terlalu puas dengan tempat itu. Itu karena tempat tersebut tergolong kurang bagus dibandingkan dengan tempat lain. Kabut jahat itu sangat tipis dan tidak akan banyak membantu seseorang yang mencoba meningkatkan kultivasi emasnya. "Aku tahu, tempat ini tidak terlalu bagus, tapi tidak ada yang akan memperebutkan tempat ini juga. Kalau di tempat lain, penantang akan datang kapan saja. Itu akan merepotkan," kata Tang Longfei. "Kakak Tang, apakah kau memilih tempat seperti ini karena kau pikir kami terlalu lemah untuk menyinggung siapapun?" tanya Xiang Xiaoyun. Ekspresi canggung terpancar di wajah Tang Longfei saat dia berkata, "Aku tahu kau petarung yang hebat, Xiaoyun. Tapi kita sebaiknya tidak membuat terlalu banyak musuh untuk saat ini. Lebih baik kita bersikap tidak mencolok untuk sementara waktu." Xiang Xiaoyun memahami keraguan Tang Longfei, tetapi dia tidak ingin puas dengan yang kurang. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada suatu tempat yang lebih jauh dari mereka, dan dia berkata, "Kabut jahat di sana sangat tebal, jadi itu akan menjadi tempat yang layak. Aku ingin tahu apakah ada orang di sana." "Xiaoyun, jangan gegabah. Tempat itu dekat dengan wilayah para manusia emas. Jika kau pergi ke sana, kita bahkan tidak tahu apakah para manusia emas benar-benar akan menyerang. Mereka sangat kuat, masing-masing memiliki tubuh yang sulit dilukai oleh seseorang dengan level yang sama. Sebaiknya kita tetap di sini saja," kata Tang Longfei buru-buru. "Tentu, kau boleh tinggal di sini. Aku akan pergi melihat-lihat. Lagi pula, aku sangat penasaran seperti apa rupa manusia emas itu," kata Xiang Xiaoyun dengan penuh semangat. "Apa yang kau katakan? Saudara harus saling mendukung dalam suka dan duka. Karena kau ingin pergi, aku akan ikut denganmu. Tapi kita harus mundur begitu terjadi sesuatu," kata Tang Longfei. Maka, mereka mulai bergerak menuju area yang dilihat Xiang Xiaoyun. Seluruh area tersebut pada dasarnya terbagi menjadi 2 wilayah, satu milik akademi dan yang lainnya milik para manusia emas. Sebenarnya, para manusia emas memiliki garis keturunan raksasa emas. Namun, garis keturunan mereka tidak murni, sehingga tubuh mereka jauh lebih kurang sempurna dibandingkan raksasa emas sejati. Jika tidak, mereka tidak akan ditekan begitu parah oleh akademi. Perlu diketahui bahwa para raksasa emas memiliki kekuatan luar biasa, yang memberi mereka kemampuan bertempur dahsyat yang sulit ditandingi. Sebagai perbandingan, bahkan para manusia emas dengan garis keturunan raksasa emas yang tidak lengkap pun sudah cukup kuat untuk disamakan dengan para jenius di antara manusia. Ketika Xiang Xiaoyun dan Tang Longfei tiba di perbatasan kedua wilayah, mereka tidak menemukan seorang pun dari kaum emas. Xiang Xiaoyun terbang ke atas dan menatap wilayah kaum emas dengan rasa ingin tahu, hanya untuk kemudian ditarik turun oleh Tang Longfei. Tang Longfei sangat takut Xiang Xiaoyun akan benar-benar menarik perhatian para pencari emas. Xiang Xiaoyun tidak punya pilihan selain berhenti memata-matai para pencari emas dan malah mulai berlatih kultivasi secara diam-diam bersama Tang Longfei. Harus diakui bahwa tempat baru mereka jauh lebih baik daripada tempat sebelumnya. Kabut tebal dan ganas di sekitar mereka dipenuhi energi ganas dan kekuatan emas. Energi ganas itu bahkan dapat meningkatkan kekuatan serangan elemen emas. Energi yang terkandung dalam kabut itu sangat cocok untuk kultivator emas.
Xiang Shaoyun dan Tang Longfei masing-masing menggali gua mereka sendiri dan kemudian fokus menyerap energi di sekitar mereka. Dengan kecepatan penyerapan yang tinggi, aliran energi yang tak berujung mengalir ke bintang emas Xiang Shaoyun. Meskipun ia hanya menggunakan satu bintang untuk menyimpan energi emas, ia memiliki kapasitas penyimpanan yang tinggi, mampu menyimpan 2 atau 3 kali lipat dari kapasitas penyimpanan bintang kultivator biasa. Dengan bakatnya yang luar biasa dan perluasan yang telah ia lakukan pada bintang-bintangnya, tidak mengherankan jika ia memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih tinggi. Dengan mengenakan baju zira beratnya, ketika ia menyebarkan metode kultivasinya, ia dapat lebih memurnikan dan memadatkan energi yang diserapnya, secara bertahap mengisi bintang emasnya dengan energi. Setelah 7 hari, bintang emas Xiang Shaoyun terisi penuh. Harus diakui bahwa kabut jahat itu benar-benar kaya akan energi emas. Energi emas jahatnya telah tumbuh pesat sebagai hasilnya. Tepat ketika dia merasa tidak lagi mampu memasukkan energi tambahan ke dalam bintang emasnya, dia merasakan gelombang energi yang sangat kuat di luar guanya. Bab 629. Karena tidak dapat melanjutkan meditasi dengan tenang, Xiang Shaoyun meninggalkan guanya. Pada saat yang sama, Tang Longfei juga terbang keluar dari guanya. Keduanya melihat ke arah tertentu secara bersamaan, dan menemukan 2 sosok emas yang terlibat dalam pertarungan sengit. Dengan sekali pandang, Xiang Shaoyun dapat melihat bahwa pertempuran itu adalah antara manusia emas dan ular emas. Manusia emas itu tingginya sekitar 4 meter dengan tubuh humanoid. Bahkan, satu-satunya perbedaannya dari manusia biasa adalah kulitnya, yang berwarna emas murni. Dia lebih mirip boneka yang terbuat dari emas daripada makhluk hidup. Namun, gerakannya halus dan lincah, yang menunjukkan dengan jelas bahwa dia adalah makhluk hidup. Dari penampilannya, dia tampak cukup muda, auranya kuat dengan tingkat kultivasi alam kaisar tahap keempat. Seseorang seperti dia cukup kuat untuk menghancurkan manusia biasa di alam kenaikan naga tahap 6 atau 7. Lawan si manusia emas adalah ular piton emas yang bahkan lebih kuat. Seluruh tubuhnya bersinar dengan pancaran emas yang cemerlang, dan panjangnya lebih dari 20 meter, tebal dan kuat saat ia mengibaskan ekornya ke arah si manusia emas berulang kali. Awalnya, mereka berimbang. Tetapi seiring berjalannya pertarungan, si penjual emas mulai mendekati kekalahan. Akhirnya, ular piton berhasil melilitkan tubuhnya di tubuh si penjual emas, yang meraung dan berulang kali memukul ular itu tanpa hasil. Jika ini terus berlanjut, si penjual emas mungkin akan terhimpit sampai mati. Serangan mereka sangat brutal, seru Tang Longfei. Pertempuran itu telah menghancurkan lingkungan sekitar mereka, memperlihatkan kekuatan ofensif keduanya yang luar biasa. Tang Longfei tahu bahwa dia tidak akan mampu menangkis satu pun serangan mereka. Jelas betapa dahsyatnya kekuatan ofensif keduanya. Xiang Shaoyun tidak menjawab. Sebaliknya, dia terbang langsung menuju medan pertempuran. Shaoyun, apa yang kau lakukan? Ular piton itu masih dalam kondisi prima, seru Tang Longfei dengan panik. Tunggu di sini, kakak Tang. Aku akan baik-baik saja, kata Xiang Shaoyun tanpa menoleh ke belakang. Dengan beberapa lompatan, ia tiba di samping pria emas dan ular piton emas. Desis! Desis! Ketika ular piton emas itu mengetahui kedatangan Xiang Shaoyun, ia memuntahkan gumpalan energi emas ganas ke arahnya. Gumpalan energi emas ganas itu sangat tajam, mampu menghancurkan kaisar biasa menjadi daging cincang hanya dengan satu pukulan. Wujud harimau putih. Mengaktifkan kekuatan bintang emasnya, Xiang Shaoyun membentuk seekor harimau putih saat energi ganas harimau putih yang melimpah menyebar di sekitarnya dan bertabrakan dengan energi yang dilepaskan oleh ular piton emas. Yang mengejutkan, semburan energi Xiang Shaoyun tidak mampu menghancurkan energi ular piton emas itu. Sebaliknya, sejumlah besar energi ular piton terus menghantamnya. Dia dengan cepat bergerak ke sisi ular piton dan melayangkan pukulan. Pukulan Xiang Shaoyun sangat dahsyat, namun sebenarnya gagal melukai ular piton itu meskipun mengenai sasaran. Ular piton emas itu marah, dan ia mengarahkan kepalanya ke arah Xiang Shaoyun, mencoba menggigit meskipun tubuhnya masih melilit pria emas itu. Ular piton itu mungkin berukuran besar, tetapi ia tetap sangat cepat. Untungnya, reaksi cepat Xiang Shaoyun menyelamatkannya dari gigitan. Sambil melangkah mundur, dia menusuk dengan jarinya beberapa kali, mengirimkan banyak pancaran energi ke arah rahang ular piton. Bahkan pancaran energi itu gagal melukai ular piton meskipun masuk ke dalam mulutnya. Pada titik ini, jelas bahwa energi emas yang ganas tidak mampu melukai ular piton tersebut. Dengan marah, ular piton itu mengayunkan ekornya ke tanah, menyebabkan sejumlah besar batu beterbangan ke arah Xiang Shaoyun. Ia terpaksa menghindar berulang kali, tetapi terlalu banyak batu sehingga ia tidak mampu menghindari semuanya. Banyak batu yang mengenainya, menyebabkan banyak luka di tubuhnya saat ia mengertakkan gigi menahan kesakitan. Tampaknya ular piton itu juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Memanfaatkan kesempatan itu, pria beremas itu berhasil membebaskan diri saat ular piton itu melonggarkan lilitannya di tubuhnya. Pada saat yang sama,
ia melayangkan pukulan keras ke ular piton tersebut, melukainya hingga membuatnya marah. Gemuruh! Gemuruh! Sekali lagi, manusia emas dan ular piton emas terlibat dalam pertarungan sengit. Pukulan manusia emas tampak sangat kuat, dan ular piton emas juga sangat mengesankan. Dampak pertempuran mereka semakin menghancurkan lingkungan sekitar. Adapun Xiang Shaoyun, setelah mundur, ia bergumam, orang itu benar-benar keras kepala. Mengapa dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri? Mengapa dia terus bertarung? Satu-satunya alasan Xiang Shaoyun menyerang adalah untuk membantu si manusia emas melarikan diri. Mengapa? Karena dia pernah membaca tentang raksasa emas di paviliun buku. Itu adalah ras yang mungkin terlihat ganas tetapi sebenarnya sangat baik hati. Umumnya, mereka tidak akan membuat masalah bagi siapapun yang tidak memprovokasi mereka. Sebagai keturunan para raksasa emas, para manusia emas secara alami mewarisi sifat itu juga. Hal itu memberi Xiang Shaoyun kesan yang baik tentang mereka. Adapun konflik antara para manusia emas dan akademi, itu hanyalah akibat dari akademi yang mengambil kebutuhan hidup mereka. Tentu saja, Xiang Shaoyun tidak berniat mengubah itu, dia hanya mengikuti kata hatinya ketika memutuskan untuk membantu pria emas ini. Pertempuran berlanjut, dan pria emas itu masih belum mampu menandingi ular piton. Perbedaan tingkat kultivasi mereka bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijembatani. Akhirnya, ular piton itu mencambuk pria emas itu dan membuatnya terpental ke sebuah gunung. Gunung itu runtuh, menciptakan awan debu emas. Ular piton itu melesat ke depan dan muncul di hadapan pria emas itu. Rahangnya terbuka lebar, mencoba menelan pria emas itu hidup-hidup. Pria emas itu sudah benar-benar tak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa selain menutup matanya dan menunggu kematiannya. Pada saat terakhir, Xiang Shaoyun jatuh dari langit saat banyak bintang cemerlang terbentuk di sekelilingnya. Sebuah kepalan tangan yang sangat dominan melesat keluar, disertai dengan pancaran cahaya 9 warna. Sebuah ledakan dahsyat terjadi. Tang Longfei, yang mengamati pertempuran dari jauh, membuka matanya lebar-lebar, bola matanya hampir keluar dari rongganya. Dia belum sempat melihat dengan jelas bagaimana Xiang Shaoyun mengalahkan kelompok Jin Yanyan, tetapi sekarang dia akhirnya bisa melihatnya dengan jelas. Shaoyun terlalu otoriter. Gelar Overlord benar-benar cocok untuknya, seru Tang Longfei dengan takjub. Sebagai seorang kakak laki-laki, ia benar-benar yakin dengan kekuatan Xiang Shaoyun. Ia pernah menjadi tuan muda nomor 1 selama berada di kota Bloodsin, tetapi sejak tiba di Akademi Naga Phoenix, kepercayaan dirinya hancur total, dan ia kehilangan kebanggaan yang pernah dimilikinya. Ketika ia menyaksikan kekuatan Xiang Shaoyun, hatinya berdebar kencang karena kegembiraan, dan ia ingin sekali berteriak bahwa Xiang Shaoyun adalah kakaknya. Bab 630. Jurus tinju penghancur kosmos Dao jelas merupakan teknik pukulan yang luar biasa, dan dipadukan dengan kekuatan kabut 9 warna, jurus ini mampu melepaskan kekuatan yang sangat merusak. Teknik ini memungkinkan Xiang Shaoyun, yang hanya seorang kultivator alam kenaikan naga tingkat puncak pertama, untuk melepaskan kemampuan bertarung seorang kultivator alam kenaikan naga tingkat ke-7 atau bahkan ke-8, membantunya bertarung jauh di atas kemampuannya. Sederhananya, itu adalah teknik yang menakutkan. Berbeda dengan serangan sebelumnya, ular piton emas itu gagal menahan serangan ini. Darah berhamburan kemana-mana saat ia meraung tanpa henti. Jika bukan karena fisik ular piton yang luar biasa, ular piton itu pasti sudah mati terkena pukulan tersebut. Akhirnya merasakan ketakutan, ular piton itu dengan cepat melarikan diri dengan tubuhnya yang terluka parah. Xiang Shaoyun mendarat dan menghela napas lega. Dia telah menghabiskan cukup banyak energinya sendiri, jadi dia tidak repot-repot mengejar. Kabut 9 warna telah menumpuk di lautan kosmos astralnya selama ini. Setelah setiap kelelahan, dia perlu mengisinya kembali dengan menggabungkan 9 energi di tubuhnya, bukan dengan menyerap energi spiritual dunia, yang akan berfungsi untuk energi lainnya. Dia masih memiliki cukup banyak kabut 9 warna di lautan kosmos astralnya, tetapi itu karena dia telah memenuhi tubuhnya dengan kabut selama penilaian fisiknya ketika 9 bintang muncul di langit. Dia menggunakannya dengan hemat, tidak ingin membuang-buang kabut tersebut. Lagi pula, itu adalah kekuatan yang sangat merusak, kartu trufnya. Dia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Terlepas dari betapa kuatnya kekuatan itu, menggunakan kabut berbeda dengan menggunakan teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa yang akan menyebabkan sejumlah efek samping. Dengan demikian, dia juga dapat menggunakannya tanpa rasa takut. Ketika Xiang Shaoyun berjalan mendekati pria emas itu, dia mendapati bahwa tubuh pria emas itu dipenuhi retakan, seolah-olah akan segera meledak. Cairan emas terus mengalir dari retakan tersebut, menciptakan pemandangan yang cukup aneh. Saat pria emas itu menyerap energi jahat dan energi emas dari sekitarnya, lukanya perlahan menutup. Dia menatap Xiang Shaoyun dengan waspada, seolah-olah dia akan melawan balik begitu Xiang Shaoyun mencoba melakukan sesuatu. Saat itu, Tang Longfei tiba. Setelah melirik pria berbaju emas itu, dia berkata, "Shaoyun, pria berbaju emas ini terluka." Secercah keserakahan terlintas di mata Tang Longfei.
Dia tahu betul bahwa membunuh manusia emas dan mengambil jantung emasnya akan membawa keuntungan besar bagi seorang kultivator emas. Lebih jauh lagi, cairan dari dalam jantung emas itu juga dapat diberikan kepada bayi yang baru lahir untuk mendapatkan kesempatan menciptakan fisik emas. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang dia pelajari dari buku. Adapun apakah itu benar, dia tidak tahu. Manusia, apakah kau akan menyerangku? Tanya pria emas itu dengan kilatan tajam di matanya. Meskipun Xiang Shaoyun telah membantunya, dia masih tidak yakin apakah Xiang Shaoyun juga mengincarnya. Konsentrasilah pada penyembuhan. Aku akan berjaga untukmu, kata Xiang Shaoyun. Kemudian dia berbalik dan berjalan pergi, menggunakan gerak tubuh untuk menunjukkan maksudnya. Tang Longfei tidak tahu apa yang dipikirkan Xiang Shaoyun dan hanya bisa menurutinya. Dia berkata melalui transmisi suara, "Shaoyun, ini kesempatan langka." Xiang Shaoyun menyela sebelum dia selesai bicara. Ras manusia emas adalah ras yang baik hati. Aku telah menyelamatkannya dari bahaya dan tidak pernah berniat untuk menyakitinya. Kata-katanya membuat Tang Longfei terdiam. Tentu saja, itu juga meningkatkan penilaiannya terhadap karakter Xiang Shaoyun. Di masa lalu, ia memiliki kesan buruk terhadap Xiang Shaoyun, menganggapnya sebagai tuan muda yang tidak berguna tanpa pendidikan dan keterampilan, seseorang yang akan menghancurkan semua yang telah dibangun keluarganya. Namun, semakin sering ia berinteraksi dengan Xiang Shaoyun, semakin luar biasa Xiang Shaoyun menurutnya. Ia percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum Xiang Shaoyun merebut kembali Sekte Ziling. Pria emas itu menatap Xiang Shaoyun dengan ekspresi yang tak terlukiskan, yang tidak menunjukkan apa yang sebenarnya dipikirkannya saat itu. Saat ia fokus pada penyembuhan, sekitar selusin pria emas muncul, terbang ke arah mereka. "Pangeran! Pangeran!" Setiap anggota kelompok memegang trisula emas, berteriak sambil berjalan, kecemasan terpancar di wajah mereka. Tak lama kemudian, mereka menemukan pria emas yang terluka dan bergegas menghampirinya. "Manusia hina, kalian berani melukai Pangeran Edoli. Ini adalah pelanggaran yang tak termaafkan," seru pemimpin itu dengan marah ketika melihat luka-luka pria emas itu tergeletak di tanah. Kelompok itu memusatkan perhatian pada Xiang Shaoyun dan Tang Longfei, seolah-olah siap menyerang. Untungnya, Pangeran Edoli membuka mulutnya, "Jangan khawatir. Mereka bukanlah penyebab luka-lukaku. Merekalah yang telah menyelamatkanku." Mendengar itu, kelompok pria berbaju emas itu menjadi tenang. Mereka kembali ke sisi Edoli dan berlutut sebelum memberi hormat kepada sang pangeran. Xiang Shaoyun terkejut mendapati bahwa pria berbaju emas yang telah diselamatkannya secara acak ternyata adalah seorang pangeran. Itu adalah status yang cukup tinggi. Perlu diketahui bahwa setiap generasi bangsawan emas hanya akan memiliki satu pangeran yang akan menjadi satu-satunya pewaris tahta mereka. Tidak akan ada pesaing lain yang muncul. Dengan kata lain, Edoli ini adalah orang kedua yang paling berkuasa di antara para bangsawan emas, dengan otoritas besar di tangannya. Sekelompok pria emas mulai menawarkan beberapa barang penyembuhan kepada pangeran, tetapi Edoli tidak mengambil satupun. Lagi pula, dia hampir sembuh total. Jelas sekali dia memiliki kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa. Pada saat itu, Xiang Shaoyun berkata kepada Tang Longfei, "Ayo pergi." Tang Longfei mengangguk dan mengikuti di belakang Xiang Shaoyun. Pada saat itulah Edoli melangkah maju dan berkata, "Juru selamat, mohon tunggu." Sang pangeran berbicara dengan suara merdu yang dimiliki setiap pengrajin emas sejak lahir. Xiang Shaoyun berhenti, menunjuk wajahnya, dan berkata, "Kau berbicara padaku?" "Ya, penyelamat. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku," kata Edoli sambil meletakkan satu tangan di dada dan membungkuk kepada Xiang Shaoyun. Para prajurit berbaju emas di belakangnya tidak berani berdiri diam, dan mereka segera memberi hormat yang sama kepada Xiang Shaoyun. "Terima kasih telah menyelamatkan pangeran kami." Gerakan membungkuk itu adalah cara para pria emas menunjukkan rasa hormat mereka. Terlihat jelas bahwa mereka benar-benar sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata, "Sama-sama. Ini tidak sulit sama sekali. Jika tidak ada hal lain, saya permisi." "Savior, kau adalah orang yang membantu tanpa mengharapkan imbalan. Ini sangat jarang di antara manusia," kata Edoli terus terang. "Savior, jika kau bersedia, maukah kau mengunjungi klan saya? Beri saya kesempatan untuk membalas budimu dan menunjukkan rasa terima kasih saya." Xiang Shaoyun ragu sejenak sebelum berkata, "Tentu, aku memang cukup penasaran dengan manusia emas itu." "Kami merasa terhormat memiliki Anda sebagai tamu," kata Edoli sambil membuat gerakan mengundang. Maka, Xiang Shaoyun mengikuti Edoli kembali ke tempat tinggal para pencari emas. Adapun Tang Longfei, ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi bahkan hingga akhir, ia tidak mampu mengatakannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.